Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kiriman dari Mr. Randy. Kita buka dulu kayak apa sih modulnya ya. Install. Nanti kita akan melakukan yang namanya reverse engineering. Jadi eh, yang benar itu adalah reverse engineering ya, bukan unlock. Tapi nggak apa-apa sih, sama aja. Udah lama juga saya nggak upload video. Kebetulan tadi suhu Randy kirim saya sebuah modul yang masih kelok katanya. Kita lihat dulu. Saya juga belum pakai. Oh iya bener. Oke, ada username, ada password. Oke, kita langsung eksekusi aja aplikasinya. Tadi nama aplikasinya apa ya? V1. Android V1. Oke, sambil kita ngopi dan kita nyalakan rokoknya. Mantap. Yuk, kita langsung buka aplikasinya. Kita akan telusuri lewat kode semalinya. Dokumen mana? Dokumen, dokumen, dokumen. Oke, ini dia dokumen, ini dia. Kita lihat dulu dalamnya ya. Oh, kelas T-nya cuma satu. Berarti dikit ya nih. Wis, satu tapi dipecah sama dia. Buset, buset. Buset, ini mah puyeng. Tapi jam terbang teman-teman. Jam terbang nggak bisa bohong ya. Oke, ini sekalian nih buat teman-teman yang lagi belajar atau udah bisa lah. Mungkin banyak juga teman-teman yang udah mahir lah unlock ya. Kita nyalain rokok dulu ya, sambil kita telusuri bagaimana sih cara unlock aplikasi. Terutama ini kan modul nih. Modul itu beda sama biasa teman-teman unlock itu mood ya. Kalau mood itu kan aplikasi sudah jadi, dimasukin lock, kunci tambahan untuk ngelock member ya. Jadi bisa dengan cara cukup dicari di apa di semalinya, terus locknya tinggal dihapus selesai. Kalau ini APK teman-teman, dia buat dari nol, dari tampilan UI-nya, screen-nya, alur kerjanya sampai log-logannya itu dia buat dari nol. Jadi nggak bisa main yang namanya dihapus kayak yang teman-teman biasa lakukan, itu akan menyebabkan foreclose. Waktu habis ditutup. Oh, dia otomatis nih. Dia kalau nggak dibuka otomatis nutup. Oh, dia ada ranjaunya. Oke, gampang-gampang. Saya nyalain rokok dulu. Nah, teman-teman, kalau yang namanya modul, yang pertama kali kita telusuri itu kita cari dulu kerangka atau kode apa yang menjalankan pertama kali saat aplikasi dibuka. Sudah pasti dia adalah main activity. Nah, kalau teman-teman lihat di perizinan di manifest ini pasti selalu ada screen, kita cari screen atau launcher atau home, kita cari ya. Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada di Android modul GPS. Oh, ini kayak buat buat ini ya, buat GPS ya ini mah ya. Oh, cari setting activity. Modul satu di setting activity. Oh, ini dia launcher. Oke. Intent filter activity. Dia main di activity perizinannya semua. Oke, kita langsung aja cari activity-nya. Kalau kita cari di sini kan di mana bingung nih, banyak nih, banyak nih. Oke. Kita pencarian aja. Kita cari oke. Main ya. Main activity. Yes. Terus Android Activity itu standar dari Androidnya ya. Untuk runtime-nya itu nggak usah. Ini dia nih yang saya sorot nih ya. Com Andromeda modul V1 main activity. Oke, berarti dia di Com Andromeda. Kita cari aja Com Andromeda. Com mana com? Com. Oh, ini com Andromeda modul. Oke. Oh, ini hooknya nih. Wis. Oke, ini main activity-nya. Ntar saya ngerokok lagi. Mati.
Nah, teman-teman, untuk main activity dari mulai ini kelas ini kan yang dia pertama kali kasih judul lah ya, deklarasikan maksudnya gitu saya capek. Nah, yang teman-teman perlu baca di awal itu dia dari mulai in annotation runtime-nya ini data nih teman-teman. Sampai n, sampai n. Ini data nih. Tapi ini datanya sih nggak terlalu lengkap. Biasa kalau pembuatan aplikasi dari nol gitu, dari dasar di sini bisa ada data untuk V1, V2-nya, untuk nilai booleannya. Di sini biasa datanya dimasukin semua, tapi ini enggak nih. Oke, kita telusuri aja. Kita mulai langsung cari ini. Langsung nih, teman-teman. Saya nggak pakai nyoba dulu baru bikin video, enggak. Method public constructor itu adalah dia pembuat konstruksi awalnya, yang ngebangun awal dasarnya. Nah, teman-teman harus bisa beda ini. Bedanya konstruktor, public, sama statik. Bedanya di mana? Gini, kalau konstruktor ini biar teman-teman paham nih. Jadi kalau menelusuri alur kode Smalley, tahu lari-larinya kemana. Kalau konstruktor itu dia selalu mesti ada ini, new instance. New instance itu adalah pendaftaran. Jadi dia nggak bisa bekerja kalau nggak ada yang didaftarin dulu nih dari new instance-nya. Baru dia bisa dipanggil, info directory memanggil, baru input objek. Nah, objek ini yang ngisi. Nah, nilainya dari mana ngisinya? Dia panggil dari LR3. Kelas LR3 di kolom V. Oke, dia manggil ke sini, baru dia bisa ngisi nih main activity-nya di H, isinya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya kalau yang konstruktor sama yang statik dalam pembangunan konstruksi itu ya bedanya cuma di new doang. Kalau statik dia nggak perlu ada new, dia bisa dipanggil dari mana aja langsung. Nggak perlu didaftarin, dia bisa langsung dari kelas mana aja, asal dirujuk ke dia, langsung dia terima gitu. Kalau ini kayak BPJS lah, mesti ada rujukan yang terdaftar, baru dia mau jalan. Tapi kalau dia kayak rumah sakit umum nih, nah kayak gitulah kurang lebih lah ya. Terus di mana kita cari lognya? Biasanya lognya itu dia ada kelas-kelasnya. Kita lihat dulu kelasnya apa. Wih, dikit banget. Kak apa nih kak? Oh dia setelah konstruktor ini dibangun, ini finalnya nih. Ini sih kayaknya nggak penting ya final, masih konstruksi. Public final, register 4, DM coba. Oh final juga. Ada apa lagi dia nih? Oh berarti dia on create. Karena dia nggak ada metode khusus untuk menangani log, berarti dia harusnya dipanggil dari on create. On create itu yang memanggil. Nanti nilainya di mana kita telusuri. Import super. Oh dia ini datanya teman-teman nih. Oke, dia itu ini tuh variabel apa namanya percabangan. If itu percabangan. Dia nilainya harus 0 kali 0. Baru dia mau masuk. Kalau 0 kali 1 dia nggak mau masuk nih. Berarti ini udah dapat kuncinya nih 0 kali 0 ya. Kita tinggal cari dia larinya kemana. LH4 dia manggil static. String dia enggak. Intent filter juga bukan. Bentar ya, kita pelan-pelan nih teman-teman. Karena ini langsung nih, kita harus teliti. Move result V3. Dia V3 dan V4. Input statiknya move resultnya V4. Cons wipe. Dia nggak ada pengecekan ya. If nest langsung, dia langsung manggil aja nih. If nest nih, go to, oke sudah mulai dekat nih. Kalau udah ada go to nih, go to SDK. Nah, dia mulai baca version, dia panggil version, baru dia kerja di bawahnya nih. If equijet, banyak banget. If equijet itu if equal 0. New intent, nah ini dia nih teman-teman nih. Nih,
New intentnya dia dipanggil dari kelas R3W. Kita lihat dulu ke bawahnya ya. Tuh dia untuk V1-nya, V0-nya, P0-nya, V2 P1-nya itu dipanggil dari R3W. Ini kan research preference 100 media. Modul 1 main activity. Ini jet nih nilainya nih. Ini boolean nih. Ini yang bisa di bypass nih teman-teman. Jet itu artinya tipe data boolean. Dia yang menentukan iya atau tidak. Yes or no, true or false. Sampai mana tadi ya? Sini ya. Cons P1-nya dari point ya, di bawahnya on destroyed bukan. Berarti tadi di mana di R nih R3 nih. Oke, kita telusuri. Kita coba lihat isinya di R3. Cet, cet. R3 mana nih? Puyang nih kalau dipecah banyak begini nih emang. Ini sengaja dia pecah begini supaya orang yang ngotak-ngatik aplikasi dia tuh malas ngeliatnya. Apalagi nggak paham jalur ya. Kalau nggak paham jalur dibukain satu-satu kan pusing teman-teman. Kita mesti paham jalur makanya. Alur, bukan jalur ya. Jalur itu listrik alur. R3 nih, R3 tadi R3W ya. R3W. Oh ini dia. Set. Kita lihat metode-metodenya. Nih ada jet, tipe data booleannya, public final sensitive file. Oke, kita langsung ke konstruktor kita lewatin, finalnya kita lewatin. So final in A. Final A tadi final apa ya? Integernya konstruktor berarti yang di A nih, nggak ada lagi sih dia. A sama JO. JO break sensitive. Dia nggak ada percabangan, nggak ada if, nggak ada if. Tuh dia nggak ada if. Dia langsung return object. Ini bawah sudah nggak dibaca nih. Dia mesti ada percabangan. Kalau untuk log itu biasa dia ada logika jika tidak nih kayak gini if nest. Kuncinya gini teman-teman. Kita cari if nest, if equijet, if ni. Tapi dia yang ini nih bentar-bentar nih. Nih teman-teman nih ketemu. Lihat. Jika V1, V7 cons 12C move object masukkan objek nih cek kas bukan dia pengecekannya harusnya ini ada move result V2 tadi dia kuncinya 0 kali 0 dia harusnya V2 V4 ya. Berarti bukan sorry, kita cari lagi. Cari dari bawah harusnya dari atas ya, tapi nggak apa-apa lah. Percabangan kita nih, ini if equijet nih. V4 cons 19D itu ada move result. Nah, ada check case-nya juga nih. V4. Nah, benar ini V4 nih. Harusnya ini nih. Boolean. Nah, ini tipe data boolean kan yang tadi kita cek di main activity, tipe data jet itu boolean. Harusnya ini. Dia ngecek. Nah, ini dia nih, ranjaunya di if equijet. Kita bisa langsung ganti di sini move result-nya jangan kasih V4 langsung. Kita langsung kasih constrip 4 0 kali 0 atau 0 kali 1 ya, bentar. Kita baca dulu, kita harus baca dulu semua nih. Ceknya saya tadi 0 kali 0 sih harusnya. Pakainya V berapa ya? Bentar, kita lihat contekan dulu nih. Dia ada gak ya? Contekan. Siapa tuh di bawah ada contekan kan? Saya tapi yakinnya sih V4 ya, karena dia tadi mainnya di V4. Kita coba aja ya. V4, kita coba V4, koma 0 kali 0.
Nah, harusnya ini nih. Merujuk pada main activity tadi. Ini cek case-nya udah bener. Tipe data boolean. Tuh, tipe jet. Ini yang bisa dirubah. Antara 0 kali 0 atau 0 kali 1. Tapi tadi di data main activity sih dia mengarah ke 0 kali 0 gitu. Dibalik sama dia nih logikanya nih ya. Jadi kita coba aja langsung. Kalau ini 0 kali 0 harusnya langsung kebuka. Coba ya, kita simpan. Jebret. Oke, ini kita hapus saja supaya cacanya nggak ngikut. Yang lamanya kita buang. Yes. Mana sih tadi ini ya? Kita install. Semoga langsung ya. Jadi nggak nyari-nyari lagi. Jangan lupa baca bismillah. Welcome to Androvi. Oh, Androvi 1. Selamat datang. Oke, selamat datang juga. Yes, kita siapkan. Saya mengerti. Kita lihat, oh masih ada perizinan juga. Banyak perizinan. Izinkan. Ayo. Oh, udah ini. Oh, dia cuma pakai GPS. Ini berarti modulnya. Tapi mapnya belum kebaca nih. Apa jaringan ya? Oh, ini jaringan. Oh, kedip-kedip berarti udah aktif nih teman-teman mapnya. Udah gitu aja. Untuk suhu Randy, terima kasih ilmunya yang sudah nggak ada capek-capeknya ngajarin saya. Wes. Makasih buat teman-teman semua yang mau belajar unlock. Yang penting pelajari alurnya, kode semalinya. Jangan ikut patokan dari konten apa tuh saya pernah ngeliat tuh ya. Ngomongnya bahasa-bahasa pemrogramannya ngalur ngidul. Yang penting teman-teman tuh kalau modul atau aplikasi APK pembangunannya dari nol itu yang dicari tuh langsung di main activity. Cari main activity tadi kan udah ketemu tuh di com. Hmm, tadi udah ketemu tuh. Kita tinggal baca aja langsung di mana di downgrade. Kita cari yang bolehannya. Kita baca datanya dari dia. Mana tadi bolehan paling bawah tadi saya nemuinya ya. Biar teman-teman ingat nih. Nih dia new intense nih. Dia ke kelas L. L itu Landroid ya, bukannya kelas ya. Kelasnya tuh R3. R3W dia di sini tipe datanya tuh server fans Andromeda modul tipe Jet bolehan. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Pahamin alurnya dia lari kemana. Jadi kita nyarinya gampang, nggak harus dicari satu-satu. Ya maaf maaf kata saya juga dulu waktu awal-awal belajar begitu. Saya bukan satu-satu dibacain, satu-satu dibacain. Habis waktu bisa berminggu-minggu untuk satu aplikasi. Kayak gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.